sore, di mana saat itu memang kebetulan anak-anak sudah bel lonceng dan segera berhamburan keluar sehingga terselamatkan. Sedangkan di SD itu ada guru kami yang patah, ada patah kakinya, patah tangannya, tetapi bisa diselamatkan keluar dan sekarang sedang mengalami perawatan. Iya, Ibu, lalu perawatan untuk medis sendiri bagaimana? Masih dari swadaya masyarakat sendiri, yayasan setempat, atau sudah ada dari Swadaya. pemerintah? Swadaya sendiri Bapak Ibu, swadaya Ibu. Kita itulah dalam kesempatan ini kita mau meminta bantuan support dari berbagai macam lembaga untuk sekolah-sekolah kita yang bernaung di bawah Yayasan Prayoga, Yayasan Katolik di Keuskupan Padang ini. Sementara juga di Keuskupan kami itu juga mengalami kerusakan Ibu, sehingga kami perlu sekali mendapatkan bantuan yang segera untuk tenda-tenda darurat supaya anak-anak kami bisa belajar dengan nyaman. Iya, Ibu Popi. Ibu Popi, tahan dulu, kami akan masih terhubung dengan Ibu. Sebelumnya saya harus break dulu Ibu ya. Ya, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Popi, salah seorang kepala sekolah yang juga mengajar di Padang. Dan saat ini diinformasikan masih ada sekitar 30-an siswa-siswi dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga yang belum diketahui nasibnya karena masih terjebak. Dan saat ini juga mereka masih menantikan uluran bantuan dari berbagai pihak. Ya pemirsa, kita jeda sejenak. Saya Cheryl Tansil masih akan segera kembali dalam Breaking News untuk Anda. Ya pemirsa, kembali bersama saya Cheryl Tansil masih dalam Breaking News seputar gempa di Sumatera. Kita kembali bergabung bersama Pak Salam Suryadi yang sudah bersama kami di studio. Selamat pagi Pak Salam. Iya Pak Salam, tadi ketika kita bincang-bincang dengan Ibu Popi yang saat ini berada masih di Padang, Bapak bilang itu tadi gambar itu di daerah Pondok ya Pak ya? Iya Bapak, jika Bapak melihat kerusakan di sana, bagaimana yang Bapak rasakan dan ketika Bapak bandingkan dengan kondisi sehari-hari di sana? Ya, waktu saya masih kecil di situ, saya juga banyak teman-teman di pondok itu ya, antara lain kawan-kawan yang ada di sana itu. Tapi begitu saya lihat runtuhan-runtuhannya itu ya sangat sedih sekali ya. Tapi belum tahu gimana nasib-nasib mereka itu. Kalau keluarga sendiri sudah bisa dihubungi semua ya, tapi kerabat, sahabat-sahabat semasa muda, semasa kecil dulu banyak yang belum bisa diketahui nasibnya. Belum tahu. Nah, hanya satu saya punya saudara yang di dekat Purus itu. Nah, dia seorang dokter juga, tapi ngajar di Andalas. Itu saya hubungin per telepon, nggak masuk-masuk rumahnya. Sudah diketahui nasibnya mungkin dari kerabat yang lain? Apa selamat? Saya kemarin juga pernah nanya sama Tintin yang itu, saya bertanya rumahnya bagaimana, nggak bisa pergi ke sana, nggak bisa nyampe katanya gitu. Terputus ya jalurnya ya? Nah, tapi paling dekat, tapi dia dekat pantai itu, dekat pantai. Berarti memang ini membuktikan bahwa masih banyak sekali orang-orang yang belum bisa berhubungan dengan keluarganya ya Pak ya? Iya, Pak Sur, Pak Salam, ini kita tahan sebentar, kita sudah terhubung dengan salah seorang warga di Padang lagi, dengan Pak Tan Tiong Hing. Selamat pagi Pak Tan. Ya Pak Tan, Anda bisa dengar saya? Ya silakan Bu. Iya Pak Tan, ini warga dari Pondok Ya, juga ya silakan. Pak ya? Ya, Bapak bisa ceritakan bagaimana kondisi sekarang di sana? Apa air sudah ada, listrik sudah kembali hidup? wah inilah sudah 3 hari kami mengalami gempa. Jadi sampai saat ini baik listrik ataupun air masih belum hidup. Inilah kesulitan, salah satu kesulitan kami dalam menanggulangi bencana yang cukup besar ini. Iya, kami dapat informasi bahwa beberapa tempat itu listrik sudah nyala sejak malam kemarin. Tapi di daerah Bapak sendiri belum ada ya Pak ya? Tidak ada, belum ada yang menyala, itu masih berita bohong aja itu. Tidak ada satupun listrik yang menyala di Kota Padang ini. Iya, untuk bantuan, makanan, minuman, dan juga medis, karena ada beberapa warga juga yang luka ya Pak ya, baik ringan maupun yang luka yang cukup parah. Apa sudah ada bantuan dari pemerintah maupun tim SAR atau TNI? Kalau bantuan saya lihat sudah cukup membanjir, sudah cukup banyak ya, sehingga kita sudah mendirikan posko-posko di beberapa tempat untuk dapat menampung dan sekaligus untuk membagikan daripada bantuan-bantuan ini. Iya, saat ini apa yang sangat dibutuhkan oleh warga di sekitar Bapak? Jadi kalau yang dibutuhkan sekarang tanggap darurat dulu, jadi kita bagaimana menanggulangi kerusakan-kerusakan yang ada, kemudian juga mengeluarkan jenazah-jenazah ataupun juga orang-orang
masih terkurung ya di dalam reruntuhan bangunan. Itu yang paling penting dulu kita tanggulangi. Kemudian juga membantu masyarakat yang rumahnya hancur untuk memberikan tempat makanan, minuman sekaligus juga untuk pengobatannya. Iya, dari informasi yang Bapak terima saat ini masih diperkirakan berapa banyak warga yang masih tertimbun, terjebak dan belum diketahui nasibnya di lingkungan Bapak? Saya rasa untuk di Hotel Hotel Ambacang ini masih sekitar 100 lebih barangkali ya. Kemudian beberapa rumah-rumah tertentu yang masih belum juga bisa dijamah karena keterbatasan alat berat. Iya, kalau di lingkungan lain-lain Bapak di sendiri di sekitar- daerah Pondok dan Tanah Kongsi bagaimana? Semua sudah aman warga? Untuk Tanah Kongsi saya rasa sekitar 300-an barangkali masih ada yang belum dijamah. Masih 300 orang di Tanah Kongsi yang belum diketahui nasibnya, Pak. Ya, sekitar daerah Pondok dan sekitarnya ya. Iya, lalu saat ini harapan Bapak selanjutnya apa, Pak? Mungkin bantuan alat berat dari pemerintah atau... Kalau bantuan alat berat segala macam sekarang sudah mulai membanjiri, cuman ke depan barangkali. Karena ini masalah nasional ya, khususnya untuk tempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial. Seperti sekolah-sekolah, kemudian tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid ataupun kelenteng, dan kemudian juga gedung-gedung yang tempat-tempat untuk masyarakat. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami dan informasinya. Pak Tan Tiong Hing melaporkan, memberikan informasi sebagai warga Padang langsung dari Padang. Ya pemirsa, kami jeda dulu breaking news ini untuk mengikuti headline. Sebelumnya pemirsa, Anda bisa menyalurkan bantuan Anda untuk korban gempa Sumatera Barat melalui media group. Kirimkan sumbangan Anda melalui Bank BCA cabang KCU Puri Indah dengan nomor rekening 288 34 kali 83 kali atas nama PT Media Televisi Indonesia. Atau Anda juga bisa salurkan bantuan ke Bank Mandiri cabang Jakarta Taman Kebun Jeruk dengan nomor rekening 11704 kali 778894. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan Anda dan kepedulian Anda membantu saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Ya pemirsa, demikian breaking news, kami masih akan berlanjut, namun ikuti dulu headline news berikut ini. Ya, Sheryl, selamat pagi. Iya, Anda saat ini berada di salah satu rumah yang rusaknya paling parah. Bisa Anda ceritakan ke pemirsa bagaimana kondisi saat ini? Ya, Sheryl, pagi ini saya berada di Dusun Pau Kurai Taji dan terletak di jalan menuju ke arah Padang. Dan memang dampak dari gempa 7,6 skala Richter yang melanda Sumatera Barat tidak secara masif melanda satu titik saja, namun gempa 7,6 skala Richter itu dirasakan dampaknya berbeda-beda di berbagai titik. Dan saya akan mengajak pagi ini menuju salah satu rumah yang kerusakannya paling parah. Dan kita akan melihat dampak dari gempa 7,6 skala Richter tersebut. Ini adalah rumah yang memang salah satu rumah tua yang berada di kawasan atau di Dusun Pau Kurai Taji. Dan lihat apa yang terjadi pasca gempa. Seluruh atapnya roboh, hanya ada puing-puing, bahkan keluarga pun tidak bisa memasuki rumah ini untuk mengambil barang-barang berharga yang masih ada di dalam rumah tersebut. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik rumah tersebut, Ibu Fitria, yang kebetulan masih berjaga-jaga di luar rumah ini. Selamat pagi, Ibu Fitria. Bisa dijelaskan ini tadinya rumah seperti apa sih, Ibu? Rumah berserta kedai kami di situ, kedai nasi. Bisa mungkin agak sedikit maju. Iya, iya. Mungkin sambil jalan saja kita akan melihat seperti apa rumahnya Ibu dulu. Silakan Ibu. Ini rumah kami cukup besar. Nah, terus di sana ada kedai nasi, usaha kami satu-satunya. Terus kejadian gempa kami langsung lari keluar. Alhamdulillah kami sehat semua. Cuman nggak ada barang yang selamat, Bu. Dan ada berapa orang yang hidup di rumah ini, Ibu? Berlima. Berlima ya. Ada anak kecilnya? Ya, ada.
Ada satu. Bisa diceritakan mungkin pada saat gempa itu apa yang terjadi, apa yang Ibu rasakan? Anda sedang berada di bagian mana dari rumah ini mungkin? Kami untung saja berdiri di teras, jadi pas gempa dalam sekejap aja kami langsung lari keluar. Terus karena gempanya makin kencang, terduduk kan memegang tanah. Setelah itu langsung roboh rumah nih, nggak sadar aja langsung roboh gitu. Oke, dan ini tadinya apa ini Ibu? Yang ini ruang utama atau gimana? Iya, ruang utama beserta ada dapur, ada ruang, ya lengkap lah rumah. Mungkin kita agak sambil jalan saja untuk melihat sebagaimana parah rumah ini akibat gempa 7,6 skala Richter. Atapnya jatuh semuanya, Ibu. Kayak gini, jatuh semua rata dengan tanah kan. Rata dengan tanah. Ibu sudah pernah mencoba untuk melihat-lihat ke dalam atau mungkin bagaimana? Samping tuh ada sedikit pakaian udah dikeluarkan. Pakaian, terus ada sedikit barang-barang. Jadi tidak ada celah lain ya Ibu untuk bisa memasuki rumah ini? Takut nanti kena runtuhan. Kami menunggu bantuan aja. Jadi selama ini rumah sudah hancur seperti ini? 3 kendaraan juga. 3 kendaraan hancur, semuanya hancur. Lantas apa yang saya melihat Ibu masih tidur di luar gitu ya Ibu ya? Iya. Belum ada dapat tenda kami. Kita akan melihat pemirsa di mana tempat Ibu Fitria dan keluarganya tidur ketika rumahnya roboh. Kita akan melihat. Oke. Kita akan melihat ya pemirsa. Oke, ini adalah tikar yang biasa digunakan oleh keluarga Fitria untuk tidur. Dan sudah berapa hari Ibu tidur di sini? Sudah sejak kejadian hari Rabu sore. Sudah sejak 3 hari yang lalu ya? Tidur di sini gimana kalau hujan Ibu? Ya kadang-kadang kami mengungsi gitu, siang kami kesini lagi gitu. Oke. Ya, Sheryl, demikian Sheryl. Sheryl? Ya, Francisca, Anda masih bisa dengar saya? Ya, sayang sekali pemirsa tampaknya sulit untuk berkomunikasi kembali bersama rekan kami di Padang Pariaman. Ya, pemirsa sebelum kami lanjutkan kembali breaking news untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi pasca gempa di Sumatera Barat, kita ikuti dulu jeda berikut ini. Ya pemirsa, kembali saya Cheryl Tansil masih dalam breaking news Metro TV. Ya pemirsa, dalam evakuasi di Hotel Ambacang, petugas menemukan sepotong daging yang diduga kuat bagian tubuh dari korban yang terjebak. Dan untuk informasi selengkapnya langsung saja kita bergabung dengan Sakia Arfan di lokasi. Ya Sakia. Ya Cheryl. Sakia silakan. Ya, Cheryl, memang hingga saat ini proses evakuasi di Hotel Ambacang ini masih terus dilakukan dan hari ini juga tadi ada tambahan alat berat sehingga total alat berat yang ikut mengevakuasi di Hotel Ambacang ini adalah sebanyak 5 hingga siang ini. Dan juga tadi memang sempat ditemukan ada sepotong daging, namun ini masih belum dipastikan apakah daging ini dari korban yang terjepit di dalam Hotel Ambacang atau daging dari hewan, karena memang proses ditemukannya ini dekat lokasi dengan dapur dari Hotel Ambacang. Dan selain itu juga tadi tim evakuasi menemukan lagi 1 korban, namun hingga saat ini masih terjepit dan belum bisa dilepaskan, dan masih terus diusahakan untuk melepaskan korban yang terjepit ini. Dan juga pemirsa, berbagai bantuan juga mulai berdatangan ke Kota Padang, salah satunya berasal dari TNI Angkatan Darat yang disampaikan langsung oleh Kasat Jenderal TNI Angkatan Darat Agus Tadi Sasangko yang sudah berada di samping saya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak Agus, bantuan apa saja yang sudah diberikan hari ini oleh dari TNI, Pak? Bantuan diberikan sejak terjadi gempa, sejak awal. Kemudian apa bentuk bantuannya? Pertama adalah bantuan untuk evakuasi korban. Diutamakan korban-korban yang masih hidup pada hari pertama dan hari ketiga kemarin. Dan terakhir yang hidup 2 orang itu, Sari sama Suci, di sekolah bahasa itu. Yang sekarang masih ada sisa 8 jenazah lagi. Itu pun sedang diusahakan, mungkin sebentar lagi akan berhasil dievakuasi 8 jenazah lagi. Berarti
Bantuan yang alat berat nanti yang akan datang satu eskavator, ada 10 dump truck, ada traktor 1, kemudian di genset ada 3, kemudian akan ada lagi nanti rumah sakit lapangan. Itu sudah ada di sini untuk 150 pasien, kemudian dapur lapangan ada 4 unit, masing-masing ada 800 kapasitasnya, kemudian 3 penjernih air ada di sini juga, kemudian helikopter ada 3 Bell, 1 Mi-17 dan 1 Kasa pesawat terbang dari TNI Angkatan Darat ada di sini. Pak, lalu bantuan ini akan didistribusikan kemana saja, Pak? Untuk di Kota Padang ini mungkin titik-titiknya di mana, lalu di kabupaten lain mungkin kemana, Pak? Untuk bantuan difokuskan kepada prioritas daerah sini yang banyak korbannya, tentunya yang tempat evakuasi ini. Bantuan ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan dan tentunya prajurit kita yang bekerja di lapangan, baik darat, laut, dan udara. Di sini kita bekerja bersama-sama dari TNI Angkatan Darat, dari laut dan udara pada dalam satu tim, termasuk di situ ada Polri-nya juga. Oke, Pak, selama ini kan setelah pasca gempa ini memang kami kesulitan sekali mendapatkan bahan pasokan pangan terutama ya. Lalu bagaimana dengan pasukan Bapak? Karena kemarin ini saya dengar juga sangat kesulitan sekali mereka setelah bekerja keras mencari korban, mengevakuasi, lalu mereka belum mendapatkan bantuan makanan. Apakah ada bantuan khusus dari Angkatan Darat sendiri, Pak? Pada awal gerakan mereka sudah membawa bekal untuk selama 2 hari, kemudian bekal ulang ini akan diberikan kepada mereka berbentuk natura, yaitu dari T2, makanan kaleng, nasi jadi, siap makan, itu ada sekitar, tadi kita bawa sekitar 6.000-an, 6.000 unit, nanti akan diberikan kepada seluruhnya yang bekerja dari anggota kita, kemudian bekal ulang akan dorong terus dari belakang, sesuai dengan keperluannya. Begitu. Terima kasih. Ya, Cheryl, itu tadi wawancara kami dengan Bapak Kasat dari TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Angkatan Darat Agus Tadi Sasongko. Demikian, Cheryl. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Zaki Arfan melaporkan langsung dari lokasi Hotel Lambacang di Kota Padang. Ya, pemirsa, kita kembali bersama rekan Francisca Renata yang saat ini berada di Padang Pariaman untuk mengetahui lebih lanjut kondisi di sana. Ya, Francisca. Ya, Cheryl, ya, sekitar pukul 8 pagi tadi. Ya, silakan laporan Anda. Ya, Cheryl, sekitar pukul 8 pagi tadi, Wakil Presiden Yusuf Kala telah tiba di Padang Pariaman, tepatnya di kantor Wali Kota Pariaman. Dan Yusuf Kala sendiri ditemani oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto dan juga Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Dan Yusuf Kala beserta dengan rombongan di kantor Wali Kota Pariaman kemudian meninjau secara langsung posko pengungsian korban gempa serta posko medis dan juga posko bala bantuan yang lain. Karena memang di kantor Wali Kota Pariaman tersebut adalah pusat dari bantuan medis, bantuan juga makanan dan obat-obatan dipusatkan di tempat tersebut. Sementara itu, setelah dari kantor Wali Kota Pariaman, Yusuf Kala dan juga rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dan sempat singgah di beberapa rumah penduduk yang memang mengalami kerusakan yang cukup parah akibat gempa 7,6 skala Richter yang melanda Sumatera Barat tersebut. Dan memang gempa kali ini tidak hanya terpusat di satu titik saja, namun terpencar-pencar di beberapa titik sehingga menyulitkan proses evakuasi sendiri. Dan proses evakuasi masih terus dilakukan hingga hari ini. Dan tadi ketika berkunjung ke Padang Pariaman, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyempatkan untuk menyatakan bahwa proses evakuasi masih akan terus dilakukan hingga 7 hari pasca gempa. Dan kemudian jika proses evakuasi tersebut tidak menemukan korban lagi dan korbannya masih banyak, maka nantinya proses evakuasi tersebut akan dihentikan dan kemudian para korban yang belum ditemukan tersebut akan dikuburkan secara massal. Dan berikut adalah pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Emergensinya kan tidak besar, artinya evakuasi tidak banyak. Mereka kan datang sebagian besar untuk evakuasi, sedangkan evakuasi itu di Padang. Jadi untuk dialihkan kemana? Cukup. Untuk rekonstruksi mungkin? Baru nanti kemudian rekonstruksi itu hanya butuh rekonstruksi. Tapi kan di kabupaten yang di Pariaman ini kan banyak sekali yang istilahnya kekurangan ini. Iya, itu hanya butuh semen dan ongkos. Titik. Untuk korban sendiri kan masih ratusan tertimbun misalnya. Oh iya, itu sendiri tidak bisa sama di Jawa Barat.
Artinya itu kalau sudah tertimbun itu apalagi terpencil memang sulit sekali. Dan itu sudah dapat dipastikan sudah meninggal. Ya, tinggal penguburannya saja. Tidak perlu evakuasinya menemukan mayat-mayatnya saja. Karena ya kita kembalikan ke takdir awal. Untuk pencarian, kalau tidak ya seperti di Jawa itu jadi kuburan massal. Setelah dari Padang Pariaman, rencananya Wakil Presiden Yusuf Kala beserta rombongan akan kemudian melanjutkan inspeksinya menuju ke Kota Padang. Demikian, Seril. Ya, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Francisca Renata melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya pemirsa, sebelum kami lanjutkan kembali breaking news, kita ikuti dulu jeda komersial berikut ini. Rabu sore lalu telah meluluh lantahkan sendi-sendi perekonomian, termasuk pabrik yang berhenti berproduksi, gudang-gudang logistik rusak parah, gardu listrik yang rusak, dan tidak terkecuali juga kantor-kantor bank umum, seperti juga dengan Bank Mandiri. Dan untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan perbankan yang dilakukan Bank Mandiri wilayah Padang pasca gempa, bersama kita telah bergabung Kepala Wilayah Bank Mandiri Padang, Pak Adang. Ya, selamat siang Pak Adang. Selamat siang. Ya Bapak, setelah 3 hari pasca gempa, sudah berapa banyak kantor cabang Bank Mandiri di Padang yang sudah aktif kembali? Baik, pertama mungkin kami mengucapkan prihatin yang sangat mendalam atas terjadinya gempa bumi di Sumatera Barat, khususnya Padang dan Pariaman pada hari Rabu sore yang lalu. Kemudian yang juga kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas timbulnya korban yang sedemikian banyak. Yang kedua, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dari jumlah 7 buah cabang di Kota Padang dengan 36 ATM, pada hari pertama kami telah bisa memperfungsikan 2 cabang yang operasional penuh dengan 4 ATM. Kemudian cabang yang tidak beroperasional ada 3 di Imam Bonjol, kemudian Aziz Chan itu dialihkan ke cabang Sudirman. Kemudian cabang yang sudah siap operasional setelah komunikasi akan tersambung ini juga akan 3 cabang lagi. Jadi komitmen kami tetap memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang pada saat ini tentunya sangat membutuhkan pelayanan kami. ATM kami sudah beroperasi dengan penuh, saat ini sudah ada 10 buah, 7 di cabang dan 3 di public area. Dan kami melihat antrian memang cukup panjang dan kami berkomitmen akan menambah lagi operasional cabang setelah sistem komunikasi ini berjalan dengan baik. Demikian. Iya Bapak, bisa kembali disebutkan cabang-cabang mana saja yang sudah beroperasional penuh Pak? Baik, yang sudah beroperasional penuh adalah di cabang Sudirman, kemudian di Indarung, dan untuk cabang yang gedungnya rusak di lapangan Imam Bonjol dan Aziz Chan Priority, ini kami alihkan ke cabang Sudirman. Kemudian cabang yang belakang Olo, ini hari Senin ini sudah akan beroperasi penuh, kemudian di Padang Muara dan juga di cabang yang satunya adalah di cabang Indarung, ini juga sudah beroperasi. Kita akan operasikan juga 7 ATM yang ada di lapangan Imam Bonjol. Untuk hari ini kita usahakan komunikasinya sudah berjalan dengan dukungan genset yang kita akan suplai ke sana. Hari ini insya Allah sudah akan kita operasikan kembali untuk melayani masyarakat. Pak Adang, lalu ini kan banyak sekali bangunan yang rubuh. Dan pasti susah sekali untuk masyarakat mencari buku bank mereka, kartu tanda pengenal. Bagaimana bagi para nasabah Bank Mandiri yang ingin mencairkan uang atau ingin segera memperoleh layanan perbankan, tapi mereka kesulitan dalam hal membuktikan identitas?
Ya, tentunya dalam kondisi darurat kami mempunyai prosedur khusus, Bu. Jadi bagi masyarakat yang kehilangan tabungan, ATM, kita akan tetap bisa melayani. Jadi ini memang kita melakukan pelayanan khusus agar supaya memudahkan masyarakat. Caranya bagaimana Pak? Apa yang harus dipersiapkan oleh para nasabah ketika datang ke kantor Bank Mandiri? Tentunya membawa bukti diri, kemudian kalau memang sama sekali nggak ada, ya kita akan verifikasi dari data yang ada di kami. Barangkali dengan mencek semua yang ada di komputer kami, data-data mengenai nasabah. Iya, jadi verifikasi datanya mirip seperti kalau kita mengakses telepon bank ya Pak ya? Seperti tanggal lahir, mungkin seperti itu Pak? Betul, iya betul. Iya baik, lalu Bapak sebagai kantor kepala cabang Bank Mandiri di Padang, apa kesulitan Bapak untuk menjalankan proses perbankan saat ini? Selain listrik, apa ada kesulitan memang lain masalah, Pak? Baik, masalahnya memang ada di komunikasi, lain komunikasi dan juga listrik ya. ATM kami yang belum berfungsi di public area itu adalah sebetulnya karena tidak adanya suplai daripada listrik. Nah, sepanjang di gedung itu seperti di Rumah Sakit Jamil, kemudian Hotel Bumi Minang dan Bandara, itu sudah bisa beroperasi terus sejak gempa terjadi. Karena memang ada suplai listrik yang tetap konsisten di sana. Demikian. Iya, lalu berarti juga ini sebagian besar kantor-kantor cabang yang belum bisa beroperasi juga karena listrik ya Pak ya? Betul Bu, karena begini, kalaupun ada genset kita harus periksa semua instalasi listriknya, harus diyakinkan bahwa itu tidak akan menimbulkan korsleting kalau dihidupkan. Dan juga struktur daripada bangunan harus kita cek fisik, apakah masih layak itu digunakan atau tidak. Iya Bapak, ini dari semua jumlah total kantor-kantor cabang yang ada di Padang, kira-kira kapan bisa kembali berfungsi seperti biasa lagi, benar-benar full semua membuka pelayanan kepada nasabah? Hari Senin kami akan usahakan untuk mengalihkan operasional dari cabang-cabang yang rusak berat seperti DPAJ dan Lapangan Imam Bonjol ke Sudirman. Kemudian yang di Padang Muara kita akan cek secara fisik apakah masih memungkinkan. Kalau tidak, kami akan operasikan di salah satu kantor, salah satu rumah instansi yang kita fungsikan nanti di Jalan Diponegoro sebagai kantor sementara. Iya. Demikian. Bapak, untuk ATM sendiri juga belum bisa dipastikan ya kapan bisa berfungsi normal lagi semua titik ATM? Untuk ATM yang ada di dalam gedung yang rusak, kita akan upayakan untuk bisa operasional hari Senin. Tetapi untuk public area kita harus kerjasama mungkin dengan pemilik gedungnya. Karena kalau tidak ada suplai listrik dari PLN belum hidup, tidak ada genset, tentunya ini akan sulit untuk menghidupkan. Walaupun secara komunikasi sebetulnya bisa dijalankan, tetapi suplai daripada listriknya yang tidak ada. Iya baik, Bapak mungkin ini ada himbauan untuk para nasabah Bank Mandiri di Padang yang mungkin juga menonton tayangan hari ini. Bagaimana bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kembali pelayanan? Mungkin ada posko-posko khusus. Ya, baik. Jadi seperti kami sebutkan tadi bahwa kami tetap berkomitmen memberikan layanan yang terbaik. Jadi untuk para nasabah yang sekarang ini memang membutuhkan layanan bisa datang ke kantor yang buka di Sudirman maupun di Indaro maupun di ATM kami yang sekarang ini 10 buah sudah beroperasi secara normal. Jadi untuk kalau ada kesulitan mengenai buku tabungan, ATM yang tidak ketemu dan sebagainya, silahkan datang ke kantor yang buka untuk kemudian kita akan layani dengan sebaik-baiknya semua kebutuhan dari Bapak Ibu nasabah sekalian. Dan kami komitmen untuk Senin ini akan lebih banyak lagi ATM dan cabang yang kita bisa operasionalkan. Demikian. Iya, terima kasih sekali atas informasinya dan telah bergabung bersama kami. Pemirsa, itu tadi Bapak Adang sebagai Kepala Wilayah Bank Mandiri di Padang. Ya, dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan berbagai. Dan untuk mencapai lokasi reruntuhan di Dusun Cumanak ini memang sangatlah tidak mudah. Selain memang kondisi jalan yang cukup terjal dan berbukit, area longsoran tanah dan juga reruntuhan yang diakibatkan gempa ini memang sangat sulit untuk dilalui oleh para tim evakuasi. Dan seperti yang dapat Anda lihat, sebuah mayat atau jenazah belum dapat diangkat dari reruntuhan karena memang pada kondisi yang sangat sulit. Dikhawatirkan jika dipaksakan untuk diangkat terlalu tergesa-gesa maka akan mengakibatkan jenazah tersebut hancur. Dan
meskipun sangat sulit, namun hingga sampai dengan hari ini pemerintah dari Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman masih berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengevakuasi ratusan jiwa yang sampai saat ini diperkirakan masih tertimbun reruntuhan. Dari Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, Yohana Margareta, Ergo Mariadi, Metro TV. Ya pemirsa, 3 hari setelah bencana, sejumlah kecamatan di Padang Pariaman masih terisolasi. Dan tim kami berhasil mencapai sejumlah kecamatan di kawasan pegunungan yang hingga kini belum bisa dijangkau oleh tim SAR maupun bantuan lainnya. Tak ada bangunan yang utuh yang bisa ditemukan hampir di sepanjang jalan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di kawasan pegunungan. 3 hari pasca gempa, warga mulai membenahi rumah mereka dan mencoba memunguti barang-barang yang bisa diselamatkan. Warga tampaknya tak mau berpangku tangan dan hanya menunggu bantuan, karena bantuan memang tak bisa diharapkan segera datang. BRI Cabang Padang. Ya, selamat pimpinan wilayah BRI Cabang Padang dengan Pak Ano Kurniadi. Selamat pagi Pak Ano. Selamat siang Mbak Sherly. Iya, Pak Ano. Saat ini bagaimana aktivitas perbankan di Padang? Apa sudah bisa aktif kembali dan sudah berapa cabang yang buka? Baik. Kami di sini di BRI di Kota Padang ini mempunyai 21 unit kerja operasional yang konvensional. Yang mengalami kerusakan itu ada 2 unit kerja operasional cabang dan KCP dan 3 BRI unit. Selebihnya kita bisa operasionalkan. Iya baik, lalu ada berapa titik ATM Pak di Padang sendiri? Di Padang kami mempunyai 19 dan hari ini sudah 5 online. Di mana saja Pak titiknya, mungkin bisa pemirsa mengetahui? Baik, 5 ATM itu ada di Bandar Buat, ada di Universitas Negeri Padang, kemudian ada di Sentra Pendidikan BRI Padang, ada di Jalan Pemuda, kemudian di Toserbawan. Nah, sementara ada 8 BRI unit hari ini dan sejak kemarin itu sudah live. BRI unit ini bisa melayani sebagaimana transaksi di kantor cabang. Jadi dia sudah online sehingga nasabah-nasabah kantor cabang bisa juga bertransaksi di BRI unit. Dan itu sudah kami lakukan kemarin. Khususnya kemarin kami melayani nasabah-nasabah pensiunan dan pembayaran gaji sudah berjalan. Baik Pak, lalu ini kan pasti banyak sekali nasabah yang kesulitan untuk memperoleh kembali buku-buku tabungan mereka yang mungkin juga ikut tertimpa runtuhan bangunan. Dan sedangkan identitas lain juga sulit didapatkan karena mungkin banyak yang tidak sempat untuk membawa dompet ketika gempa terjadi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk kembali mencairkan uang mereka di BRI Pak? Baik, jadi pada dasarnya kami dapat melayani. Nanti kita lihat case by case yang jelas bahwa ini bukan lagi standar prosedur normal, tetapi sudah bisnis contingency management, jadi sudah BCM yang berjalan. Jadi silahkan menghubungi kepada kami. Kami pun kemarin ada juga yang mengalami hal seperti ini, sudah kami putuskan untuk bisa dilayani. Berarti bisa dicairkan juga dananya ya Pak ya? Intinya kita nanti bisa melakukan verifikasi sedemikian rupa, yang jelas kami akan membantu. Iya baik Pak, lalu kesulitan Bapak selaku pimpinan wilayah di sana Pak, apa saja untuk menjalankan roda perbankan di sana dalam kondisi pasca gempa seperti ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang ada pertama hari ini semua BRI yang bisa live kita operasionalkan hari ini, walaupun hari ini Sabtu, dan kami sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Ada 8 BRI unit yang bisa melayani transaksi pada hari ini secara online. Ya, di mana saja Pak itu? Untuk yang 8 ini di mana saja? Itu ada 8, pertama di Bandar Buat, kemudian di Sitebak, Jalan Raya Sitebak, kemudian unit Pemuda di Jalan Damar, kemudian BRI unit Simpang Haru di Jalan Raya Andalas, kemudian unit Tabing di Jalan Hamka, BRI unit Bundo Kanduang di Jalan Gajah Mada, dan BRI Sikakap. Untuk hari Senin, insya Allah sisanya kita usahakan untuk bisa
operasional penuh. Tetapi walaupun demikian kami sudah antisipasi. Dari kantor pusat kami sudah di-drop demikian rupa peralatan IT, misalnya Electronic Data Capture atau EDC yang untuk bisa melayani dimanapun. Kita sudah di-drop ada 49 Electronic Data Capture dan juga disupport dengan teknisi-teknisi baik itu untuk jaringan maupun teknologinya dari kantor pusat. Nah, untuk BRI kantor cabang kami akan pindahkan dan hari ini sedang berproses, PSET sudah terpasang ke rumah pemimpin wilayah di Jalan Kartini nomor 5. Sementara untuk KCP Khotib Sulaiman itu akan dipindahkan ke KCP Pondoh yang kebetulan belum buka, yang ditargetkan akan dibuka pada akhir tahun ini, tetapi infrastruktur di sana sudah siap sehingga nanti KCP ini yang di Khotib Sulaiman akan dipindahkan ke Pondoh. Iya, Bapak, untuk hari ini Bapak katakan bank buka seperti biasa ya Pak. Apakah ini melayani hanya transaksi untuk ATM saja, apa semua layanan perbankan dilaksanakan juga untuk hari ini? Terutama ya untuk pengambilan bertransaksi. Tetapi kalau memang masih ada yang mau menyimpan, ya juga silahkan. Jadi bisa melayani apapun, bukan hanya ATM, tetapi dengan buku tabungan juga bisa datang. Iya. Apa ada asuransi juga Pak, pelayanan asuransi dari BRI ini? Maksudnya kalau bank insurance kita tidak dulu Bu, karena kita memang mengutamakan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang mendesak. Iya baik Pak. Lalu Pak, sampai saat ini apa juga ada kendala dari listrik? Ya baik. Kendala itulah memang yang pertama juga dari provider jaringan ya, karena kami kan menggunakan MPLS, jadi itu tergantung dari jaringan providernya. Kemudian power supply. Nah itu dua masalah kami antisipasi. Untuk MPLS kita datangkan PSET dari cabang-cabang terdekat, juga dari kantor pusat. Kemudian kalau untuk power supply kami menggunakan genset. Iya Pak, lalu ini kalau KCP-nya dipindahkan ke rumah pimpinan cabang, artinya transaksi manual ya Pak ya? Oh enggak, semua sistem udah disupport sejak kemarin ya, setelah 1 hari setelah bencana kita sudah mulai menata. PSET sudah dipasang, teknisi sudah datang, komputer sudah datang dari kantor pusat. Dan walaupun sebetulnya komputer itu tidak seluruhnya rusak, tetapi tetap kita mendatangkan juga komputer-komputer baru. Jadi tidak offline, kita usahakan online. Iya baik Pak. Mungkin ada ini untuk yang terakhir Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk para nasabah Bank BRI di Padang Pak? Oh baik, pertama tentunya kami turut prihatin dengan kejadian ini. Padang ini adalah Padang kita, mari kita recovery bersama. Dan untuk pelayanan seperti saya sampaikan tadi, hari ini pun yang hari Sabtu itu hari libur, tetapi kami tetap buka. Ada kesulitan silahkan datang, kami selaku pemimpin wilayah diberikan otoritas penuh oleh direksi untuk mengambil keputusan. Iya, untuk hari Minggu besok buka juga Pak, mengingat ini kondisi darurat. Kalau hari Minggu kami digunakan untuk persiapan pelayanan hari Senin supaya bisa maksimal di hari Senin. Jadi ya, baik. Hari Minggu untuk konsolidasi intern, tapi seluruh pegawai diminta hadir sedemikian yang tidak ada masalah. Tetapi kepada nasabah harap tenang, dijamin bahwa tabungan simpanan Anda di BRI tetap aman. Ya baik, terima kasih telah bergabung bersama kami dan informasinya ya Pak Ano Kurniadi selaku pimpinan wilayah BRI di Padang, Sumatera Barat. Ya pemirsa, sebelum kami kembali melanjutkan berbagai informasi dan juga siaran-siaran langsung dari Padang, Sumatera Barat, kita ikuti dulu jeda berikut ini, tapi breaking news masih akan kembali untuk Anda. Kemungkinan besar dari mereka tidak bisa diselamatkan. Dan karena listrik baru menyala pagi hari ini setelah 4 hari pasca gempa, maka korban patah tulang, rongsen untuk korban patah tulang baru bisa dilakukan siang ini. Dan dokter belum bisa menentukan juga bagian mana dari pasien yang mengalami patah tulang, karena kebanyakan pasien yang memasuki rumah sakit berada dalam kondisi tidak sadar. Dan tadi kami juga sempat mengambil gambar dari sebuah rumah yang belum selesai dibangun, tepatnya di lantai 2 sebuah rumah kosong di Dusun Pau Kurai Taji, dan kami akan mencoba melihat
memperlihatkan gambar kepada Anda bagaimana kondisi di dusun Pau Kurai Taiji tersebut. Dan berikut adalah gambarnya. Seperti yang Anda lihat, gempa 7,6 skala Richter yang melanda Sumatera Barat ini tidak terpusat di satu titik saja, namun terjadi di beberapa titik. Sehingga ada satu rumah yang memang hanya mengalami retakan-retakan saja di dinding-dindingnya, namun ada rumah lain lagi yang mengalami kerusakan parah, cukup parah, atap dan juga dinding-dindingnya semuanya roboh. Dan hingga saat ini belum ada tenda pengungsian maupun dapur umum yang dibangun di dusun ini, dan sebagian besar warga yang memang bertempat tinggal di sini dan rumahnya mengalami kerusakan yang cukup berat terpaksa harus tinggal di depan rumah mereka hanya dengan beralaskan tikar, dan bahan makanan juga masih belum sampai. Dan seperti yang bisa Anda lihat, banyak sekali dari warung atau kedai nasi di daerah ini juga sudah hancur. Sehingga sektor ekonomi di dusun ini juga sedikit porak-poranda. Demikian, Tasya. Skala Richter meluluh lantakan sejumlah infrastruktur di wilayah Padang, Pariaman, dan beberapa wilayah lain di Sumatera. Tidak terkecuali infrastruktur jaringan komunikasi yang dimiliki sejumlah provider telepon termasuk Telkomsel. Dan untuk mengetahui seperti apa perbaikan layanan jaringan komunikasi yang dilakukan Telkomsel, bersama kita telah tergabung Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno. Selamat siang Pak Sarwoto. Selamat siang Tasya. Iya, Pak Sarwoto, hingga hari ketiga pasca gempa, sudah berapa persen perbaikan yang dilakukan oleh pihak Telkomsel untuk menjamin kelancaran lalu lintas komunikasi di sana? Baik, pertama-tama Telkomsel dan grup sangat prihatin terhadap kejadian gempa di Sumatera Barat dan sekitarnya ini. Fokus kami adalah bagaimana memulihkan 981 BTS baik 2G maupun 3G yang biasa kita gunakan untuk melayani baik komunikasi, data, suara maupun SMS. Pada saat ini hari ketiga hampir 100% BTS kami di luar Padang kota itu telah selesai dengan berbagai macam upaya kami termasuk genset dan baterai. Ya. Kemudian, 100% Pak Sarwoto, 100% itu di luar Kota Padang ya? Betul, jadi seperti Payakumbuh, Bukit Tinggi, Painan, dan kemudian juga Selong ya. Untuk Solok, itu sudah. Untuk wilayah Kota Padangnya sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi Kota Padang saat ini kami baru bisa memulihkan 40%. Mengapa? Karena dari 274 BTS yang ada, itu semua secara fisik rusak, ya. Sehingga kami secara satu persatu saat ini akan memulihkan semuanya dalam waktu 3 hari ini. Namun demikian, walaupun 40% ini kita telah selesai, tapi jaringan 2G, 3G kami telah menjangkau khususnya tempat-tempat yang sangat penting di airport dan juga di posko-posko utama, sehingga yang kita lihat saat ini bantuan asing telah mulai berdatangan dan saya yakin sekali mereka sangat membutuhkan komunikasi dari Telkomsel ini. Baik Pak Sarwoto, apakah ada layanan-layanan khusus yang diberikan Telkomsel untuk memudahkan konsumen melakukan komunikasi dengan kerabat keluarganya? Ya, baik. Sejak hari pertama Telkomsel hadir di sini, kita sudah melayani free SMS. Jadi SMS kita bebaskan untuk keluarga dari Padang untuk bisa mengirim berita yang sangat penting kepada seluruh sanak saudara di tempat yang lain. Di samping itu juga kita membuat suatu penggalangan dana dengan SMS 5.000 itu juga sudah sejak hari pertama kemarin. Dan kita harapkan dengan ketik sumbang 5.000, maka Rp5.000 akan setiap kali kita teruskan ke PMI. Berapa lama layanan itu akan diberikan? Jadi kita lihat sampai kapan kita akan teruskan, tapi paling tidak kami menjanjikan 1 bulan sesudah hari pertama gempa tersebut. Baik, 1 bulan setelah gempa kemarin. Apa yang akan dilakukan pihak Telkomsel untuk tetap menjamin jaringan yang kuat di sana, Pak? Ya, jadi
kita saat ini telah mendatangkan mobil-mobil combat untuk BTS, kurang lebih 20 kita datangkan di Padang ini untuk mengisi daerah-daerah yang tadi saya sebutkan secara fisik BTS kita hancur, terutama di kota Padang ini banyak sekali yang BTS ada di atas bangunan-bangunan yang saat ini roboh. Ya, selain itu juga kita akan memperkuat tambahan kapasitas baterai, karena dengan adanya kelangkaan pasokan listrik, maka baterai sangat menentukan. Kita akan memperlama kapasitas baterai dari 3 jam menjadi 6 jam setiap kali kita recharge kembali. Itu artinya pembangunan infrastruktur baru ya Pak ya? Ekspansi, jadi tambahan kapasitas. Tambahan ya? Ya. Baik, untuk yang mobile Pak? Ya, khususnya untuk mobile, kita ada yang tadi saya sebutkan namanya BTS Combat. Kita akan tempatkan di daerah-daerah yang penting, yang krusial, terutama yang blank spot saat ini. Di samping itu juga kita juga akan memasang instalasi yang kita sebut Telkomsel merah putih dengan menggunakan VSAT. Itu akan menjangkau desa-desa di luar Kota Padang, dan kita sudah siapkan ada 20 VSAT IP yang akan kita lengkapi dengan Pico BTS, sehingga masyarakat di tempat terpencil pun sudah akan mulai bisa berkomunikasi dan mengabarkan keadaan dan kondisinya. Baik, di luar untuk membantu kelancaran jaringan, apa yang dilakukan Telkomsel untuk membantu meringankan warga yang sedang terkena musibah di sana, Pak? Ya, selain itu secara rutin Telkomsel sudah mempunyai mekanisme untuk disaster seperti ini. Kita ada yang namanya Telkomsel Siaga dan Telkomsel Spirit, di mana kita akan membangun dan tenda-tenda dan juga dapur-dapur umum telah kita lakukan. Bahkan yang kemarin di Kota Padang karena kelangkaan listrik, kita siap juga telah membuka masyarakat yang ingin merecharge baterainya. Dan ini sangat berguna sekali bagi masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. Baik. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat praktis yang kita lakukan Telkomsel, selain kita memulihkan kondisi jaringan yang sangat penting sekali mendukung pemulihan pasca gempa ini. Baik, terima kasih Pak Sarwoto Atmo Sutarno, Direktur Utama Telkomsel. Semoga saja memang bantuan-bantuan yang diberikan Telkomsel ini memang benar-benar akan mengena dan bermanfaat bagi para korban gempa yang saat ini memang sedang kesusahan. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama Breaking News, kami akan kembali sesaat lagi. Datanya masih belum lengkap, berapa jumlahnya, dampaknya seperti apa, kerugiannya. Nah ini belum, tapi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama juga pemerintah daerah Sumatera Barat sedang mengumpulkan semua data itu. Ya kalau menurut perkiraan kami ya Pak James, mungkin sekitar 1 bulan ini mungkin mudah-mudahan bisa selesai. Kalau paling enggak kan kalau pemerintah sudah mengumumkan tanggap darurat itu selama 2 bulan. Mudah-mudahan selama 2 bulan ini bisa selesai. Apakah Bapak nantinya akan ada mungkin strategi tertentu atau bagaimana untuk menarik wisatawan terutama yang dari luar negeri ya Pak untuk datang kemari lagi, karena yang kita takutkan adalah image sendiri dari Sumatera Barat kan, takutnya nanti ada anggapan bahwa penuh dengan bencana atau gimana, itu kira-kira seperti apa Pak? Ya terutama kita akan merecovery image itu dengan berbagai upaya ya tentunya. Yang paling sederhana adalah kalau sudah diperbaiki kan paling tidak ada lagi melihat secara fisik ya kan bekas-bekas yang terjadi dahulu. Nah yang kedua tentunya kita yakinkan bahwa ini bisa terjadi kapan saja, tidak ada yang bisa menggaransinya dan itu bisa terjadi di mana-mana. Yang tentu kita perlu juga informasikan bahwa di Sumatera Barat pun kalau mereka masih khawatir ke tempat yang dikhawatirkan akan terjadi gempa, masih banyak destinasi atau atraksi tempat-tempat wisata di luar tempat-tempat itu. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan. Yang berikutnya mungkin juga kita nanti semakin hati-hati di dalam membangun sarana-prasarana, mungkin dengan building code yang semakin terjaga, ini yang diharapkan oleh para wisatawan. Artinya ya kalau building code-nya terjaga dan dilakukan kontrol yang sangat baik, mestinya paling tidak itu menjadi upaya kita kalau terjadi gempa yang masih bisa artinya ditahan atau bisa
tidak terlalu merusak, ini juga mestinya bagian dari upaya-upaya yang harus dilakukan. Nantinya juga akan ada event-event besar lain Pak, seperti kemarin kan sudah kita selenggarakan Tour de Singkarak yang bisa dibilang cukup sukses. Apakah nantinya juga akan ada atau justru akan ada event yang justru jadi tertunda karena gempa ini Pak? Kalau yang sekarang ini dalam waktu dekat memang belum ada event besarnya, tetapi event-event tetap akan dilaksanakan, terutama setelah nanti pemulihan dan juga tentunya rescue ini. Tour de Singkarak menurut saya tetap akan menjadi kalender event dan bahkan semakin besar lagi karena pada tahun 2010 dia lebih dari 600 km yang akan ditempuh dan lebih dari 8 kabupaten dan kota yang akan dilalui 2010. Jadi dan sudah menjadi catatan kalender UCI internasional atau Union Cyclist International sebagai kalender wajib bagi pesiklis dunia. Ya. Yakin Pak ya ini semua sudah bisa selesai? Insya Allah kalau masyarakat kita bekerja keras, saling membantu, saling bahu-membahu, pemerintah pusat daerah termasuk juga masyarakat secara keseluruhan, ini mestinya termasuk juga media, menurut saya kita 2010 bisa menyelenggarakan dengan baik. Baik, semoga Sumatera Barat terutama pariwisatanya bisa cepat pulih Pak, dengan demikian juga dengan kondisi perekonomian, pendidikan dan semuanya tentunya. Ya, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Sapta Nirwandar, Dirjen Pemasaran Depbudpar. Dan untuk selanjutnya kita kembali ke Tasya. Baik Zakia, saya ada satu pertanyaan. Tadi sebelum wawancara Anda menyebutkan sedang berlangsung proses evakuasi, ada satu orang yang terjepit. Bagaimana perkembangannya saat ini? Iya Tasya, memang hingga saat ini sepertinya korban belum bisa dikeluarkan karena sudah ada satu ambulan yang disiagakan di dalam. Mungkin Anda tidak bisa melihat di layar kaca Anda, tapi ada satu ambulan yang sudah disiagakan di dalam runtuhan dari Hotel Ambacang ini. Kalau korban itu sudah bisa dievakuasi, pastinya nanti ambulan itu akan langsung keluar dan akan menuju langsung ke Rumah Sakit Muhammad Jamil. Dan sepertinya hingga saat ini proses pengeluaran korban yang terjepit ini masih terus dilakukan Tasya, karena hingga saat ini pun belum terlihat adanya tanda-tanda apakah ambulan yang sudah keluar atau yang akan membawanya ke rumah sakit. Dan biasanya juga jika ada korban, maka biasanya tim evakuasi juga akan ada suatu pergerakan yang bisa kita lihat dari sini Tasya, begitu. Dan memang saya juga ada satu informasi untuk pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui apakah saudara atau mungkin kerabat Anda dan juga teman Anda yang berada di Sumatera Barat ini, untuk korban-korban Anda bisa menghubungi ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, di mana di sini ada biasanya untuk korban tewas seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, dan mereka juga sudah mendata sebagian korban, dan juga untuk korban luka-luka memang disebar ke beberapa rumah sakit, begitu Tasya. Baik, Zakia, mungkin saya bisa minta sedikit gambaran bagaimana sebenarnya proses evakuasi yang berlangsung pada saat ini, apakah masih seintens yang dilakukan pada 2 hari sebelumnya?